Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Hayati, NIM 18042167. Di sini saya akan menerangkan hasil survei saya terhadap permasalahan pemerintahan di Nagari Kemang Mudia, Kecamatan Kemang Magit, Kabupaten Agam. Sebelumnya, terlebih dahulu kita mengetahui pengertian nagari. Menurut Prima 2014 halaman 2, nagari merupakan republik atau bagian terkecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dengan berbasis masyarakat atau self-governing community. Sebagai perangkat pemerintah demokrasi, nagari juga mempunyai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik. Yang pertama adalah perbedaan distribusi, yang kedua perbedaan persepsi, yang ketiga adalah adanya incompatibility harapan atau kepentingan yang terjadi di nagari. Yang pertama, permasalahan yang terkait dengan pemerintahan nagari adalah permasalahan taat aturan. Permasalahan yang berkaitan dengan taat aturan yaitu peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yang belum sepenuhnya dipahami oleh pemerintahan nagari, sehingga sulit dalam mensosialisasikan peraturan atau ketentuan tersebut kepada masyarakat. Dalam hal ini, pejabat nagari belum mengetahui apakah tujuan dan target dari aturan tersebut dan bagaimana bentuk pelaksanaan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam nagari tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu upaya yang dilakukan yaitu melalui pelatihan kepada pegawai nagari tentang peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintahan, karena tidak semua orang dapat menangkap secara langsung mendapat pemahaman tentang aturan-aturan yang dikeluarkan, sehingga dengan melalui pelatihan tentang aturan atau kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah dapat langsung dipahami oleh pegawai nagari yang nantinya akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam nagari. Permasalahan kedua adalah permasalahan SDM. Karena nagari merupakan pemerintahan terkecil, otomatis memerlukan SDM yang berkualitas, dan nagari juga banyak mengelola dana yang akan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sementara SDM yang ada tidak maksimal untuk mengelola pekerjaan di nagari. Dalam hal ini, dalam suatu nagari itu mempunyai anggota-anggota yang berasal dari warga atau masyarakat yang ada di nagari, sehingga kebutuhan SDM atau pengalaman yang mereka miliki tidak terlalu banyak dan mengakibatkan SDM yang ada di nagari tersebut masih kurang atau masih belum berkembang, sehingga menyebabkan dalam menyelesaikan permasalahan di nagari tersebut tidak dapat menyelesaikan dengan maksimal karena tidak sesuai dengan bidang atau kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaiannya adalah dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan SDM adalah melalui pelatihan yang berfungsi untuk menambah kualitas dari perangkat-perangkat nagari dalam mengerjakan persoalan-persoalan yang ada di dalam nagari, baik itu berkaitan dengan keuangan, hukum, pemberdayaan, dan lainnya. Selanjutnya, persoalan nagari yang berkaitan dengan pemerintahan. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah lalu disampaikan kepada nagari dan tidak dapat diterapkan di masyarakat atau sulit diterapkan di masyarakat karena masyarakat belum mengetahui makna dari aturan tersebut. Sehingga upaya dalam penyelesaiannya adalah melakukan sosialisasi atau terjun langsung kepada masyarakat terhadap kebijakan atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan kemana arah aturan tersebut supaya di masyarakat tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, permasalahan nagari yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan masalah tanah, harta pusako tinggi dan pusako rendah, masalah tanah ulayat. Dalam penyelesaian ini, pemerintah nagari akan bekerja sama dengan
kan dalam masalah tersebut dengan melibatkan keluarga, mama, Bu Are, dan Jorong, sehingga dalam hal ini kan berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut karena kan menyelesaikan yang berkaitan dengan adat istiadat yang ada di nagari. Selanjutnya adalah hubungan kan dengan nagari. Dalam hal ini hubungan kan dengan nagari adalah sebagai mitra di mana mereka akan sejalan dalam mencapai tujuan dalam nagari. Mitra dalam pemerintah, selanjutnya mitra dalam lembaga adat nagari. Peran kan dalam nagari diibaratkan sebagai lembaga legislatif. Kan dalam nagari hanya berfungsi sebagai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan adat istiadat. Anggota dari kan adalah para perwakilan dari nenek mama yang dipilih yang ada di nagari tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil survei yang saya ambil adalah nagari merupakan sebuah pemerintahan baru yang menggabungkan kelembagaan tradisional dan organisasi modern. Pengakuan nagari sebagai pemerintahan terendah diikuti pula dengan kebijakan otonomi nagari. Namun otonomi nagari sebagaimana yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 belum terrealisir karena banyak besarnya campur tangan pemerintah dalam pemerintahan nagari, misalnya melalui berbagai regulasi pemerintah menentukan lembaga sosial apa yang harus ada di dalam nagari. Lembaga-lembaga ini nantinya diharapkan menjadi wadah yang menampung partisipasi masyarakat dalam membangun nagari. Sementara itu, ketergantungan pemerintah nagari terhadap pendanaan dari pemerintah pusat juga masih cukup besar. Hal ini disebabkan karena nagari belum mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di nagari. Selanjutnya, terhadap kualitas SDM di nagari tersebut sendiri harus ditingkatkan karena untuk mengembangkan kompetensi yang ada di suatu nagari harus memiliki SDM yang berkualitas. Oleh karena itu diperlukan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan potensi yang ada di nagari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.